Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 26. Ayat-ayat yang akan kita baca dengarkan ini merupakan gambaran secara umum mengenai kehidupan Musa, nenek moyangnya, latar belakangnya, dan keberadaannya sebagai keturunan dari orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Enok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Yohat, Yakin, Zoar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahali, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elzafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Naason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asyir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pineas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi, menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Setelah kita membaca silsilah dari Musa, khususnya kalau di dalam bahasa Ibrani namanya Toledot. Istilah Toledot atau silsilah sebenarnya sudah ada sejak kitab Kejadian. Semua silsilah atau historisitas dari kehidupan ini disebut Toledot. Kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah keberadaan dari Adam, keturunannya, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, itu namanya Toledot. Kisah-kisah ini menggambarkan asal mula atau biografi dari alam, bumi, manusia, umat Tuhan. Demikian juga dengan kisah Musa. Musa adalah keturunan Lewi. Lewi adalah keturunan Yakub yang disebut Israel. Yakub atau Israel ini diberikan 12 anak. Anak dari Lea yang ketiga namanya Lewi. Nantinya kita tahu bahwa keturunan Lewi ini menjadi imam yang tidak mendapat waris tanah, tetapi ada tempat tinggal di kota-kota orang Israel dan meneruskan apa yang diperintahkan Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Dimulai dari Musa. Musa yang nantinya menjadi orang Lewi pertama yang mengajarkan tentang hukum Taurat.
Di dalamnya ada hukum ritual keagamaan, ada hukum sosial kemasyarakatan bagi umat Israel, dan hubungannya dengan bangsa lain atau hubungannya dengan antar etnis di Israel, dan hukum moral. Dari sana terbentuklah sistem teokrasi Israel menjadi pola pemikiran dari kerajaan Israel. Itu pentingnya ayat-ayat ini dituliskan, difirmankan. Dan ini bukan hanya seperti suplemen atau dokumen tambahan, tidak demikian. Ini memang penting untuk menjembatani antara pengutusan yang Tuhan nyatakan dan pelaksanaan yang Musa kerjakan di dalam membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kisah atau Toledot ini akan berlangsung dan akan berlanjut sampai kerajaan Israel terbentuk, bahkan sampai nantinya kerajaan Israel akan tidak ada lagi, dilanjutkan dengan penyataan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang dinyatakan, diajarkan, diproklamasikannya. Dan itu akan berlanjut kisah itu sampai nanti akhir zaman dan kekalan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, tidak ada satu huruf kata kalimat kisah di dalam Alkitab yang ditulis dengan tanpa makna, tanpa tujuan. Dengan kata lain, dengan apa yang sudah kita kerjakan, kita pelajari, dapat kita manfaatkan pengertiannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita syukuri untuk firman yang sudah kita pelajari dan kita pahami dengan mengerti baik adanya. Mari kita menyerahkan semua yang kita sudah pelajari untuk melanjutkan pembacaan dan pembelajaran kita pada pasal-pasal dan ayat-ayat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.